Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang authentication, yaitu fitur login dan fitur logout. Nah, di video kemarin itu kita udah menggunakan middleware juga ya, sedikit aja, yaitu middleware bawaan dari Laravel, yaitu middleware auth, di mana kita melakukan pengecekan apakah seseorang itu udah login apa belum. Kalau udah login, maka bisa melakukan sesuatu. Kalau belum login, maka ditendang ke halaman login. Nah, itu salah satu fungsi dari middleware. Oke, sebagai satpam lah intinya. Diseleksi dulu siapa yang boleh akses, siapa yang nggak boleh akses. Nah, di video kemarin, di video sebelumnya ya, aku bilang kita bakal bahas tentang middleware. Ya, benar. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang middleware tersebut. Gimana cara buat middleware, gimana cara ngedaftarinnya ke project kita, dan gimana cara kerjanya. Gitulah ya. Mungkin kalau kalian udah pernah pakai Laravel sebelumnya ya, kalau nggak salah Laravel 9 itu masih pakai kernel. Nah, di Laravel 11 ini kernel udah nggak ada, jadi cara pakainya uh, udah berbeda pastinya dengan Laravel 9. Nah, di sini kita bakal bahas juga gimana sih cara pakainya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau kita intip project kita sebelumnya, di mana kita meng-apply middleware, di sini kita bisa lihat bahwa kita meng-apply middleware yang namanya auth. Penggunaannya kayak begini ya. Kita makainya dalam bentuk grup. Jadi nggak perlu satu persatu root kita kasih middleware. Nah, kita kasihnya per grup. Jadi ini semua ada di dalam middleware auth. Sedangkan ini semua ada di dalam middleware guest. Nah, kalau kalian lihat sendiri, di sini udah ada middleware ya, auth dan guest. Tapi kita nggak tahu ada di mana filenya, gimana cara kerjanya sih, gimana ngodingnya. Oke, aku saranin buat kalian, meskipun kalian tahu tempatnya, nggak usah ngotak-ngatik isi filenya, apalagi buat kalian yang belum pro banget. Jadi, biarlah Laravel mengerjakan tugasnya, karena toh middleware auth sama guest ini udah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu kalau auth cuman boleh orang yang udah login aja, dan guest cuman boleh orang-orang yang belum login aja. Jadi, kalau kalian masih pemula ataupun belum pro, nggak usah ngotak-ngatik, karena ya ini udah bekerja dengan baik dan benar. Ya, oke, itu aja warning dari aku, jangan ngotak-ngatik. Kalau kalian pengen tahu letaknya ada di mana sih auth sama guest middleware ini, aku bakal liatin ke kalian. Nah, di sini di dokumentasinya ada diliatin ya di mana letaknya. Kalau kalian mau baca sendiri, silakan ke dokumentasi Laravel bagian basic sama middleware. Aku bakal liatin ke kalian di mana letaknya. Nah, di sini untuk auth ya dan lain-lain ada banyak nih, auth, guest dan lain-lain. Laravel udah bikinin buat kita dan dalam bentuk alias. Sebenarnya nama filenya adalah kayak begini, misalnya auth, sebenarnya dia nama filenya authenticate. Terus auth basic, authenticate with basic auth. Guest itu redirect if authenticated. Nah, itu semua nama aslinya. Ini adalah dalam bentuk aliasnya. Nah, kalau kalian pengen tahu isinya kayak gimana, kalian bisa kunjungin filenya aja di sini. Lihat Illuminate Auth Middleware. Bla 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 bla. Nah, aku coba liatin ya ke kalian di mana filenya. Di project kalian, lihat, pasti ada yang namanya folder vendor. Nah, di dalam vendor ini kita cari yang namanya Laravel. Sebentar, ini dia Laravel. Terus cari folder framework. Di dalam framework, kita cari folder src kalau nggak salah. Nah, di dalam folder src ada folder Illuminate. Dan di dalam folder Illuminate, kita cari ada folder auth. Nah, kalian lihat di sini, Illuminate auth. Selanjutnya kita cari folder yang namanya middleware. Nah, kita lihat middleware ada di sini. Nah, inilah isi dari middleware-middleware yang udah dibikinin sama Laravel.
Kalau kalian lihat di sini authenticate adalah auth, authenticate with basic auth adalah auth.basic dan seterusnya. Kalian bisa cek satu persatu ini. Oke, aku bakal intip dulu authenticate.php atau aliasnya adalah auth yang udah pernah kita gunakan di router kita. Oke, kalian lihat ini ada panjang banget codingannya. Nah, ini udah dibikinin sama Laravel, jadi aku saranin kalian nggak usah ubah-ubah. Ya, apalagi buat kalian yang belum pro, nggak usah diubah-ubah, jadi biarin aja kayak begini. Oke, ini dia isinya. Fungsinya ada banyak banget nih, handle, ngapain, ternyata dia manggil function authenticate. Kalau dia authenticate, dia ngapain? Tuh, kalau dia unauthenticate dia ngapain? Tuh, redirect. Redirectnya ngapain? Manggil. Pokoknya ada banyak banget di sini codingannya. Jadi, kalian nggak usah ngotak-ngatik. Apapun yang ada dalam vendor ini nggak usah diotak-atik ya. Oke? Nah, itu aja sedikit tentang middleware yang udah dibikinin sama Laravel. Kalian nggak usah otak-atik yang pertama. Oke, sekarang saatnya ngeliat gimana caranya bikin middleware sendiri. Pastinya kita butuh middleware sendiri ya. Misalnya kalian mau bikin sebuah pengecekan atau satpam di dalam router ini. Hanya orang-orang yang hanya user yang terpercaya yang boleh create data block baru. Nah, pasti kalian butuh kan bikin middleware baru untuk hal itu. Nah, di sini kita bakal lihat step by step-nya ya. Oke, jadi untuk sekarang kalian cukup tahu dulu bahwa Laravel ini ada banyak banget ngebikinin middleware yang mana udah bekerja di balik layar, kita nggak usah ngotak-ngatik tentang itu. Oke, filenya pun bisa kalian lihat di folder vendor dan lain-lain kayak yang aku liatin tadi. Oke, sekali lagi nggak usah diotak-atik apa yang dibikinin sama si Laravel. Kalau kalian pernah ngoding pakai Laravel versi 9, pasti kalian tahu ya, kalau bikin middleware dan mengaktifkannya, kalian harus ngedaftarin di file yang namanya kernel. Nah, di Laravel 11 ini, file kernel udah nggak ada, nggak dibikin sama Laravel. Jadi kita nggak perlu ngedaftarin di kernel lagi. Justru di Laravel 11 kita dimudahkan dan dibuat simple untuk menggunakan middleware buatan kita sendiri. Kita cukup bikin file middleware-nya, terus daftarin di roots kalau kita mau meng-apply middleware kita itu per tiap-tiap root. Atau kalau mau meng-apply di semua root, kita bisa bikin sebagai global middleware. Nah, itu udah gampang banget di Laravel 11. Udah simple banget. Di sini aku bakal bahas ya satu persatu gimana sih caranya. Oke, yang pertama kita bakal bahas gimana cara bikin file middleware. Tentu aja ya, middleware itu adalah sebuah file yang di dalamnya ada logika. Logika gimana kita mencegah sesuatu kalau dia nggak nggak memenuhi syarat. Contohnya kalau auth kan nggak memenuhi syarat login, maka dia nggak boleh mengakses halaman blog dan lain-lain. Nah, kita di sini juga kayak begitu. Kita bikin file middleware, di dalamnya ada logika. Jika dia nggak memenuhi syarat, kita ngapain? Jika dia memenuhi syarat, dia ngapain? Kayak begitu. Oke, jadi kita bakal mulai dari bikin file middleware. Oke, di sini kalian lihat di dokumentasi ya yang aku tunjukin tadi bagian middleware. Di sini kalian di bagian defining middleware kalian bakal lihat codingan atau komen untuk membuat middleware. Nah, di sini kita copy aja ya sebagai contoh. PHP artisan make .2 middleware, nama middleware-nya yaitu ensure token is valid. Oke, di sini aku bakal copy paste aja, aku close-closein dulu terminal aku, buka terminal baru, terus bagian command prompt. Nah, di sini aku bakal paste PHP artisan make middleware ensure token is valid. Enter. Kalian bakal dibikinin sebuah file di dalam folder middleware. Jadi, sebelumnya kalau kalian belum ngejalanin komen ini, kalian nggak bakal ngelihat folder middleware di app http kalian. Kalian cuma ngelihat folder controllers doang. Nah, ketika kalian
ngejalanin komen PHP Artisan make middleware bla 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 bla, kalian bakal dibikinin folder middleware di dalam app HTTP sama si Laravel. Nah, kalau kalian lihat di sini app HTTP middleware udah ada file middleware kita. Kalau kita klik, inilah isi filenya. Nah, isinya sederhana banget, teman-teman. Di sini cuman ada handle, terus next. Ini artinya apa? Ya udah, middleware ini ngehandle ngapain? Karena di sini kita belum mengetik apa-apa, ya udah middleware nggak ngapa-ngapain di sini, ngebolehin apapun tanpa adanya logika untuk mencegah sesuatu yang nggak memenuhi syarat atau apapun itu. Nah, disinilah kita bakal perlu nulis logikanya, write logic to prevent whatever lah gitu. Nah, di sini kita nulis logic untuk mencegah orang mengakses sesuatu misalnya. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi isi file middleware cuman gini doang. Oke. Lanjut, ini isi file kita. Kita bakal nulis logic untuk mencegah seseorang mengakses sebuah halaman. Nah, di sini contohnya, kalian lihat ya di dokumentasi bahwa ada penulisan logic kayak begini. Aku bakal copy dan paste ke dalam file middleware kita. Nah, kalau kalian lihat di sini, dilakukan pengecekan ya logiknya. Dilakukan pengecekan, ada nggak token? Nah, jika ada, apakah token ini isinya my secret token atau aku bakal bikin simple AAA kayak begitu. Apakah token yang ada tersebut isinya adalah AAA? Jika bukan AAA, maka bakal di redirect ke halaman home. Nah, ini masuk logiknya. Nah, kalau misalnya ada token dan isinya AAA, ya udah next $request, artinya pas. Dia berhasil melewati kondisi ini, artinya nggak dicegah. Kayak begitu. Oke, jadi di sini kita nulis logic, apakah ada token? Jika ada, apakah isinya AAA? Jika enggak, dilempar ke home. Nah, aku bakal ganti home ini menjadi index, karena kita nggak punya halaman home ya. Aku punyanya halaman index, yaitu adalah mana sih index? Aku hapus dulu. Nah, ini. Oke, aku mau ketika kita mengimplementasi middleware ini dan nggak ada tokennya di sini, bakal ditendang ke halaman index. Nah, oke. Middleware kita udah jadi, di mana ini baru middleware doang, belum kita apply kemana-mana. Sekarang aku bakal coba apply ke yang namanya halaman fonts aja lah ya. Jadi ketika aku akses fonts, kan nggak bisa karena harus login dulu ya. Masuk di dalam middleware auth. Oke, sekarang kita bakal coba login dulu sebagai wins. Passwordnya 123. Login. Nah, kita udah berhasil masuk ke halaman fonts. Nah, aku pengen ada pengecekan lagi di dalam halaman fonts. Kita bakal mengimplementasi middleware ensure token is valid ini ke dalam root fonts. Jika dia berhasil, maka boleh akses halaman fonts. Jika dia nggak memenuhi syarat, maka kita buang ke halaman index sesuai isi dari middleware kita ini. Nah, caranya gimana? Implementasi ke roots fonts, ya udah gampang banget teman-teman. Sebelum semikolon, kalian panggil middleware. Isinya apa? Isinya adalah nama kelas ini, nama file middleware kalian. Aku copy aja kelasnya ini, ensure token is valid. Aku paste ke sini ke dalam middleware _2 kelas. Nah, di sini kita perlu manggil, klik kanan import class. Nah, di sini kita perlu use atau mengimport file middleware kita. Oke, dengan begitu kita udah punya atau udah mengaplikasikan atau mengapply middleware ke dalam roots fonts kita. Sekarang aku save dan aku refresh ya halaman font ini. Yang terjadi adalah kita ditendang ke halaman index. Kenapa? Karena kita nggak memenuhi syarat token ini. Karena yang memenuhi syarat dan boleh mengakses halaman font adalah
orang-orang yang punya token AAAA. Nah, sekarang kita coba. Aku bakal ngakses font lagi. Pasti dibuang ke halaman indeks. Benar. Sekarang kita coba ke halaman font lagi. Kita kasih token sama dengan AAA. Nah, kayak begini teman-teman. Ini aku ngasih token ya. AAA isinya. Sekarang kalau aku enter, lihat. Nah, aku bisa ngakses halaman fonts. Karena apa? Karena aku bawa token yang isinya AAA sesuai dengan syarat dari middleware kita, AAA. Apa yang terjadi kalau aku tokennya bukan AAA kayak begini? Aku bakal enter dan kita bakal ditendang lagi ke halaman indeks. Nah, kayak begitu caranya teman-teman. Inilah logik atau syarat dari apakah kita memenuhi syarat untuk untuk mengakses halaman fonts, dilihat dari logik ini. Ya, ngerti ya kalian sekarang? Nah, gitu simpelnya teman-teman. Gitu cara bikin middleware, terus bikin logiknya dan mengaplikasikan ke dalam roots kita. Di Laravel juga kita bisa bikin middleware itu bekerja secara global, atau dengan kata lain global middleware. Global middleware ini adalah middleware yang otomatis bekerja ke semuanya tanpa harus kalian isi satu persatu tiap root kayak begini. Nah, jadi tanpa kalian tulis pun di dalam middleware sini atau middleware group, middleware kalian bakal bekerja kayak begitu. Oke, aku bakal liatin ke kalian caranya gimana. Aku bakal hapus ya middleware yang di dalam fonts. Jadi kan tadi itu fonts bakal nggak bisa diakses tanpa adanya token AAA. Kalau ada AAA bisa diakses kayak begini. Nah, sekarang aku bakal hapus middleware yang ada di root fonts ini, save, sehingga kalau aku tanpa token aku akses fonts, tetap bisa diakses halaman fonts tersebut. Nah, sekarang aku pengen middleware ensure token is valid kita bekerja dengan secara global tanpa harus didaftarin manual. Nah, caranya gampang banget teman-teman kalau kalian mau bikin middleware kalian bekerja secara global. Di Explorer kalian lihat ada folder yang namanya Bootstrap, terus file app. Nah, di file app ini ada banyak macamnya. Kalian nggak usah peduliin with routing, with exception, sama create. Kalian peduliin with middleware aja karena kita lagi ngebahas middleware ya. Nah, di sini kalian bisa bikin middleware kalian bekerja secara global tanpa harus yang tadi kita lakukan, daftarin secara manual. Nah, kita cukup mendata di sini aja nama middleware kita. Aku bakal liatin caranya atau sintaksnya. Kalau kalian mau lihat di sini, kalian bisa lihat di mana ya, mendaftarkan secara global. Sebentar, dia append. Ini dia, global middleware. Kalian cukup ketik aja ini sintaksnya di sini. Nah, middleware append artinya misalnya ada banyak middleware yang bekerja secara global. Ketika kita menggunakan append, maka middleware yang baru kita tambahin bakal berada di posisi paling bawah middleware global sebelumnya. Oke, di sini tinggal klik kanan import class aja dan selesai. Kita udah mengimplementasi semuanya ya, semua roots kita ini menggunakan middleware ini. Sekarang aku coba save, lihat, aku refresh, lihat, fonts kita bakal ditendang ke halaman indeks karena kita nggak menyertakan token sama dengan AAA. Nah, ternyata di halaman indeks pun kalian lihat, refresh terus dia. Kenapa? Nih dia jawabannya. Redirected you too many times. Mengredirect kamu banyak banget. Jadi ini istilahnya infinite loop. Kenapa? Kalian lihat di sini. Kita mengimplementasi secara global ensure token is valid. Ensure token is valid, isi logiknya adalah ini.
Jika nggak ada token AAAA, maka ditendang ke halaman index. Nah, ternyata di roots index kita nggak ada token, ini dia. Nah, jadi dari halaman fonts ditendang ke halaman index. Ternyata index nggak ada token, ditendang lagi ke halaman index. Index nggak ada token, tendang lagi halaman index. Index nggak ada token, tendang lagi. Terus-terusan muter. Jadi bisa dibilang infinite redirect. Ini hasil dari itu. Nah, dengan adanya hal kayak gini berarti membuktikan bahwa middleware ensure token is valid ini udah bekerja secara global. Tanpa kita daftarin pun semuanya udah ke bagian middleware tersebut, termasuk sama halaman index. Sekarang aku coba sertakan token sama dengan AAA. Enter. Nah, lihat. Halaman indeks kita bisa diakses. Sekarang kita coba ke halaman blocks dengan menyertakan token. Enter. Halaman blocks kita, sebentar, 404. Ada yang salah apa ya? Blok nggak pakai S ya, aku lupa. Ya, betul. Nah, lihat. Halaman blok kita bisa diakses karena adanya token AAA. Sekarang fonts juga kayak begitu. Nah, itu dia teman-teman, udah works ya. Nah, kalian lihat sendiri, ini dia efek dari global middleware. Semua roots kita menggunakan middleware tersebut, sehingga kalau kita nggak ada token, enter, bakal terjadi infinite redirect kayak tadi, karena problemnya halaman indeks pun nggak punya token. Jadi, kalau ada token, nah itu dia. Kecuali kalian mau bikin di dalam di dalam middleware kalian kayak begini, redirect ke halaman index, tanda tanya, token sama dengan AAA. Nah, ini seharusnya jadi lebih aman. Coba ya, refresh, aku pindah ke halaman blog, enter, bakal redirect ke halaman token. Aku pindah ke halaman fonts, bukan halaman token, halaman index dengan adanya token. Aku pindah ke halaman fonts tanpa adanya token, ditendang atau di redirect ke halaman index dengan adanya token. Nah, ini sedikit lebih aman nih, nggak ada infinite redirect. Kayak gitu teman-teman. Jadi kebukti dengan menggunakan cara ini, kita udah mendaftarkan middleware kita sebagai global middleware yang mana bekerja secara terus-menerus tanpa harus didaftarkan secara manual. Di sini aku hapus dulu ya global middleware kita. Kita implementasi middleware-nya secara manual aja per root. Jadi biar lebih aman, kayak begitulah istilahnya. Oke, jadi kalian bisa ikutin aku, kalian hapus global middleware kalian dulu. Oke, selanjutnya kita mau bahas alias pada middleware. Jadi kita bisa memberikan nama alias ke middleware kita. Jadi supaya nggak usah panjang-panjang ngetiknya, kita ketik aja nama aliasnya. Contohnya kayak yang udah aku bahas tadi, AUF ini. Sebenarnya kalau kalian mau tahu, AUF itu ternyata adalah nama alias dari authentication. Ada di sini nih bagian alias. AUF sebenarnya filenya authenticate. Nah, daripada ngetik panjang-panjang kayak begini, mending ketik AUF-nya aja, aliasnya aja. Bisa juga nih, kayak begini bisa kan, works. Nah, sekarang aku bakal coba bikin middleware kita dengan menggunakan nama alias. Sehingga kita nggak usah capek-capek ngetik sepanjang ini. Middleware, panggil kelasnya adalah ensure token is valid class. Nah, kita nggak usah capek-capek ngetik sepanjang ini, kita ketik nama aliasnya aja. Oke, aku coba dulu ya. Bekerjakah? Kita pindah ke halaman fonts. Nah, works ya. Sebentar, aku ganti dulu. Ini nggak usah redirect ke token AAA. Kita balikin lagi ke indeks biasa aja. Nah, sekali lagi aku pindah ke halaman fonts. Di redirect ke halaman indeks. Oke, nice. Nah, di sini kan roots fonts kita udah ada middleware. Ensure token is valid. Aku pengen ini pakai nama alias biar nggak usah ketik panjang-panjang. Nah, cara bikinnya kayak mana? Caranya kayak begini. Kalian lihat di sini nama bikinnya. Nah, untuk bikin aliasnya kita bisa nulisnya
di tempat tadi, di bagian Bootstrap app. Nah, kalian lihat di sini ada middleware alias. Oke, aku bakal tunjukin ke kalian. Di Bootstrap app ini masih di dalam Wave middleware. Kita kan tadi pakai append. Nah, append-nya dihapus karena kita nggak mau pakai middleware global atau global middleware. Kita mau bikin alias untuk ensure token is valid. Nah, di sini kalian bisa copy aja ya biar cepat. Paste di sini. Ini dalam bentuk array supaya bisa banyak nih. Jadi kalau misalnya kalian punya middleware lagi, kalian bisa tambahin kayak begini aja. Kayak begitu. AAA, ini apa gitu, terserah. Ya, oke. Nah, kayaknya kayak begitu deh dalam bentuk array. You may assign alias to middleware. Ini middleware alias allow you to define assert alias, blah, 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 which can long name. Once alias has been defined, nah kayak begitu. Jadi di sini mendefine aliasnya. Oke, aku bakal coba bikin aliasnya. Di sini aku hapus dulu ya. Nah, di sini kita bakal ganti dengan nama kelas ensure token is valid. Ini kita import kelasnya dulu. Nah, udah selesai. Nah, aku mau ganti, jangan subscribed dong. Aku bikin valid aja, kayak begitu. Atau supaya jelas mungkin token valid. Nah, sekarang cara menggunakannya gimana? Aku save dulu. Terus di sini aku bakal ganti middleware ini. Nggak usah ngetik panjang lebar, aku cukup token, aku cukup copy token valid, terus di sini kasih nama aliasnya aja, middleware token valid. Sekarang aku coba dulu ya, aku hapus deh tanpa adanya middleware, coba save, lihat, aku bisa ngakses halaman font seharusnya. Kayak begini. Nggak boleh ya, kayak ini middleware aku hapus dulu. Nah, sebelumnya aku bisa mengakses halaman fonts. Sekarang kita bakal implementasi middleware dengan nama alias. Middleware aliasnya token valid. Aku save, dan sekarang aku refresh. Nah, lihat di redirect ke halaman index. Nah, itu teman-teman, jadi walaupun kita kasih nama alias, ini kita juga works, tanpa harus ngetik panjang lebar. Nah, jadi kalian bisa ngetik lebih cepat, lebih singkat. Aku pengen tahu bisa nggak ya kita ngasih lebih dari satu. Jadi aku bakal bikin yang baru 2 misalnya. Nah, di sini aku bakal bikin koma token valid 2 misalnya. Di sini sama aku bakal panggil ensure token is valid, ini dia. Aku copy di sini dan aku paste. Di sini panggil kelas, di sini import kelas. Nah, kalian lihat di sini aku udah manggil 2. Nah, aku juga bakal copy paste isi dari ensure token is valid. Aku cuma pengen tahu bener nggak penulisan mendaftarkan nama alias dari middleware. Bisa nggak kayak begini sintaksnya? Oke, sekarang aku tinggal ubah token valid jadi token valid 2 dan akses font. Aduh, salah terus ya. Garis miring fonts. Nah, bisa. Sekarang kalau aku liatin di token is valid ini BBB save, aku kasih fonts tanda tanya token sama dengan AAA, enter. Aku bakal di redirect ke halaman index karena untuk roots fonts menggunakan middleware token valid 2. Kalau aku kasih fonts tanda tanya token sama dengan BBB, enter, bisa akses. Oke, ternyata bisa teman-teman. Nah, di sini aku pakai token valid 2 ya. Jadi kalian kalau mau ngasih nama alias lebih dari 1, kalian bisa dalam bentuk array kayak begini. Tinggal namain aja. Oke, ini udah kebukti, udah works. Oke, silakan kalian coba bikin nama alias untuk middleware kalian, terus kalian implementasi aja ke dalam roots kalian. Ya, segitu aja pembahasan kita tentang middleware ya.
kita udah belajar konsep middleware, terus juga ngebahas sedikit tentang default middleware yang ada di Laravel, terus belajar juga gimana mengimplementasikan middleware, implementasi ke dalam global middleware, bikin nama alias untuk middleware. Semua itu udah kita bahas. Yang terpenting adalah kalian paham tentang konsep middleware dan cara membuat middleware sekaligus menggunakannya. Walaupun aku ngasih contoh yang paling sederhana, Ensure is Token ini, kalau kalian udah paham tentang konsep middleware, kalian pasti bisa membuat middleware sesuai kegunaan di dunia nyata lah ya. Nah, jadi tugas lagi buat kalian, kalau kalian tertarik, mungkin di table user bisa kalian tambahin role, ada admin, ada staff, ada user biasa atau apapun, terus bikin middleware cuman bisa ngakses orang yang bisa ngakses halaman tertentu adalah admin, selain itu nggak bisa akses. Nah, itu bisa kalian jadiin latihan kalian dalam menambah atau menguji apakah kalian udah paham tentang middleware atau belum. Sekali lagi, kalau kalian nggak mau bikin tugasnya, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk membuat tugas itu. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman. Dengan memahami konsep middleware, seharusnya kalian udah paham cara menggunakan middleware di project nyata kalian. Oke, terus juga middleware ini pembahasannya ada banyak teman-teman di dokumentasi. Aku nggak ngejelasin semua karena itu bakal panjang banget. Jadi aku ngejelasin yang kira-kira penting aja. Yang mana kalau kalian udah paham apa yang aku jelasin, kalian bisa menggunakan middleware. Untuk lebih jelasnya, sepanjang ini kalian bisa baca sendiri di dokumentasinya. Aku nggak bahas ya. Oke, jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.